Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan The Jengger, channel inspirasi untuk peternak pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana merawat DOC dari 0 hari sampai usia 3 minggu di kandang brooding. Jadi ini adalah DOC dari tetasan sendiri, yang mana nampak sekali sangat sehat. Ini masih berusia 4 hari. Pada pembahasan yang kemarin kita telah membicarakan mengenai kandang brooding, di mana kandang ini terbuat dari selembar triplek yang sudah kami share kepada teman-teman semua, ada di video yang terdahulu. Bagaimana sih cara membuatnya sudah ada di situ, berapa ukurannya pun sudah ada, di mana ukuran tersebut adalah lebarnya sekitar 61 cm, kemudian panjangnya mengikuti lebar triplek yaitu 122 cm. Nah, untuk merawat DOC ini, kita dalam masa brooding ini kita menggunakan pakan full pur, sehingga kesehatan anak ayam kita ini akan lebih terjaga. Dia tidak akan mudah kena sakit, apalagi di musim yang tak menentu ini, siang panas kemudian malam hujan, siang panas lagi malam hujan lagi, seperti itu secara terus menerus pada akhir-akhir ini. Maka yang paling bagus adalah dengan pemberian makan secara full pur. Untuk minum cukup kita air putih saja, kemudian diselingi dengan vitamin. Nah, untuk teman-teman semua, dalam perawatan ini sebenarnya akan lebih mudah penanganannya kalau merawatnya seperti ini. Jadi kita lebih hemat tenaga karena kita tidak perlu mencampur-campur pakan lagi, cukup dikasih makan full pur pabrikan. Karena masih kecil, untuk alas kandang ini kita lapisi dengan kertas bekas seperti ini, sehingga kaki-kaki ayam kita ini tidak masuk ke dalam lubang-lubang kawat ramnya. Jadi caranya seperti ini, tinggal kita hampar, kemudian makanannya pun tinggal kita sebarkan di alas-alas kertas ini. Ini bisa kita lakukan kurang lebih selama 1 minggu ke depan. Jadi ya setiap kita mengasih makan ya kita ganti lagi dengan kertas yang baru. Tapi kalau kita nggak mau mengganti ya cukup kita letakkan saja di atas kertas yang lama, tak apa-apa. Kalau masih 1 minggu itu masih aman karena bau amonia belum terbentuk di sini. Kemudian untuk perawatan yang lebih intensif lagi adalah kita jaga juga. Kita jaga suhu untuk kandang brooding kita. Suhu kita beri pemanas menggunakan lampu seperti ini. Kalau di tempat saya ini menggunakan lampu pijar sebesar 60 watt. Itu sudah cukup untuk memanaskan kandang brooding ini. Jadi kenapa kita perlu menggunakan pemanas seperti ini? Karena nanti kalau suhunya kurang, anak-anak ayam ini akan mudah rentan terkena satu penyakit. Kalau dia terlalu dingin, nanti
nafsu makan akan semakin berkurang dan akibatnya akan menjadi mengalami kematian. Tapi dengan menjaga suhu seperti ini dimungkinkan kita akan sangat minim dengan kematian. Di samping itu, di samping dengan suhu yang pas seperti ini, akan terlihat sebaran dari anak-anak ayam kita ini akan sampai ke pojok-pojok kandang brooding. Berarti ini menandakan suhu yang kita terapkan di kandang brooding ini sudah sesuai dengan kondisi dia. Tetapi kalau berkumpul, berkelompok, kemudian ada di bawah lampu, itu menunjukkan bahwa suhu yang kita terapkan di kandang brooding kita itu masih kurang sesuai dengan kondisi anak ayam kita. Oleh karena itu teman-teman, dalam pemilihan bola lampu ini nanti disesuaikan kondisi di tempat teman-teman, apakah 60 watt sudah cocok atau belum, atau perlu ditambah lagi mungkin 100 watt atau seperti apa. Itu jelaskan teman-teman, cocokkan di kandang brooding teman-teman. Kenapa kita buat penetasan sendiri? Ini akan sangat cocok untuk kita sebagai peternak mandiri nantinya. Kenapa harus mencetak DOC sendiri? Ya karena akan lebih menghemat biaya dalam peternakan ayam kita. Kalau kita punya indukan sendiri, maka kemungkinan akan lebih hemat lagi, karena kita hanya memberi makan induk-induk kita, kemudian mereka bertelur, kemudian kita tetaskan. Jadi nggak perlu banyak-banyak, punya 10 indukan pun sudah cukup untuk menjadi seorang peternak mandiri. Bisa kita dapatkan dalam siklus per minggunya itu sekitar 30 atau 40 DOC yang kita dapatkan. Seperti contohnya ini kita masukkan sekitar 40 telur di mesin tetas, kemudian ada sudah menetas seperti ini sekitar 30 lebih, mungkin 34. Jadi ada sekitar 6 butir yang tidak menetas. Nah ini cukup menghemat. Kalau kita beli DOC di tempat lain, misalnya satu ekornya itu 8.000, maka 8 kali 32 ini cukup lumayan duitnya. Lebih baik kita berikan indukan, kemudian kita kasih pakan selama 1 minggu, bisa menghasilkan seperti ini. Itu sebuah pemangkasan yang cukup lumayan menurut saya sebagai peternak mandiri. Jadi untuk menjadi peternak mandiri kita harus pelan-pelan. Kita cukup 5 indukan dulu kalau memang modal kita terbatas. Tidak harus langsung wush misalnya 100 indukan, nanti kita kewalahan. Apalagi teman-teman belum berpengalaman dalam budidaya ayam ini, sehingga teman-teman nanti akan merasa kesulitan cara merawatnya bagaimana, belum beli pakannya dan lain sebagainya. Maka kita mulai untuk ternak ayam itu, apalagi ayam kampung seperti ini, ya pelan-pelan, step by step, supaya nanti keuntungan yang kita dapatkan akan semakin maksimal. Oke, cukup sekian dari kami. Kalau memang suka ya kasih tombol like. Kemudian kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.